Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir surah Al-Mursalat dan kita masuk pada ayat ke-46 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kulu wa tamatta'u. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah sesukamu dan bersenang-senanglah sesukamu di dunia yang sebentar ini. Sesungguhnya kamu adalah para pendurhaka. Celakalah pada hari itu para pendusta apabila dikatakan kepada mereka rukulah, maka mereka enggan untuk ruku. Maka celakalah pada hari itu para pendusta, maka pada perkataan manakah sesudah Al-Quran mereka akan beriman. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu wa tamatta'u. Makanlah dan bersenang-senanglah sesuka hati kalian. Jadi khitab ini diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasaan kepada mereka untuk mengambil sebanyak-banyaknya nikmat yang ada di dunia. Makanya Allah mengatakan kulu wa tamatta'u, makan dan bersenang-senanglah kalian. Tapi ingat, innakum mujrim. Sesungguhnya kalian ini para pendurhaka. Artinya akan sampai kepada kalian waktu di mana azab Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kalian. Ayat ini ada isyarat tentang bahayanya istidraj. Apa itu istidraj? Jadi istidraj adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik ataupun orang-orang ahli maksiat kenikmatan setapak demi setapak, sampai akhirnya kenikmatan itu menyibukkan mereka dan melalaikan mereka dari taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktunya
Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka tanpa ampun. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka melakukan sesuka hati mereka di dunia sampai pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan azabnya kepada mereka. Makanya dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, jangan tertipu dengan nikmat. Adamul ightirari bin ni'ami. Ingat, jangan mudah tertipu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Karena terkadang nikmat itu menjadikan kita lalai dari ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak terjadi. Ya, contoh kisah sederhana yang sering saya contohkan adalah kisah Qarun. Bagaimana Qarun ini tertipu dengan nikmat. Padahal sebelumnya Qarun itu orang yang paling beriman dengan syariat Nabi Musa. Bahkan orang yang paling cerdas dan suaranya paling indah apabila membaca Taurat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan kekayaan kepada Qarun, Qarun pun tertipu dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Bukannya semakin giat beribadah, justru menjadi manusia yang pertama menentang Musa alaihi salam. Akhirnya Allah azab dengan cara menenggelamkan Qarun dan kekayaannya ke dasar bumi. Yang kedua, jangan sekali-kali terus-menerus mengikuti syahwat karena lezatnya. Karena terkadang satu maksiat itu bisa melahirkan maksiat yang lainnya. Kalau orang pertama kali pada awalnya takut untuk melakukan zina satu kali, maka dia akan terus membayang-bayangi sehingga akan melakukan kedua kali, tiga kali, keempat kali dan begitu seterusnya. Karena maksiat itu dorongan syahwat. Kalau kita kemudian malah menikmati syahwat yang ada di hadapan kita sehingga satu maksiat melahirkan maksiat berikutnya, maka ini alamat orang ini akan dilupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada istidraj. Apalagi kalau di balik maksiat itu tidak kunjung ada teguran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang as-siqatu bi wa'dillahi azza wa jalla. Kita harus yakin dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak mungkin menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik, maka Allah pun tidak mungkin diam dari kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Tidak mungkin diam dari orang yang melakukan kemaksiatan dengan berbagai macam kemungkaran. Maka harus yakin bahwa teguran Allah itu pasti akan datang, supaya kita mengerem diri agar jangan terlena dengan kenikmatan sehingga melupakan akhirat. Dan yang keempat, tentunya jangan tergiur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang lain. Umpamanya ada tetangga kita non muslim, kerjanya bagus, gajinya tinggi, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, banyak uang di ATM-nya. Sementara kita ini kerja pas-pasan.
tidak perlu kita tergiur dengan kenikmatan orang lain, karena bisa saja kenikmatan itu bagian daripada istidraj. Sengaja Allah mengulur-ngulurkan waktu kepada mereka sehingga mereka lalai dengan kenikmatan itu sampai pada waktunya datang azab kepada mereka. Makanya ada sebuah hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi pada hambanya dari perkara dunia yang diinginkannya, artinya apa yang diinginkan dari dunia Allah berikan. Ingin rumah megah Allah berikan, ingin kendaraan mewah Allah berikan, ingin tanah luas Allah berikan. Apapun dari keinginan dunia Allah berikan. Padahal dia terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Maka ketahuilah hal itu adalah jebakan-jebakan yang Allah sengaja menjerat hambanya dengan jebakan itu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan kepada mereka tanpa batas, sehingga apabila mereka di atas kegembiraan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, kami datangkan siksa kepada mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Lihat dari sini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita di atas kemaksiatan kita, maka jangan terlalu senang, karena bisa saja itu jebakan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di antara contoh-contoh istidraj yang disebutkan oleh para ulama, yang ini harus menjadi perhatian bagi kita, ikhwan. Ya. Kalau ada ciri-ciri yang seperti ini, maka hati-hati. Pertama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan nikmat padahal dia di atas kemaksiatan. Contoh, salat tidak, puasa juga tidak, apalagi menyentuh Quran, apalagi berzikir, apalagi hadir di majelis ilmu. Tapi kau usahanya selalu sukses, bisnisnya selalu berhasil, kekayaannya semakin bertambah, padahal tidak pernah dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau orang yang seperti ini harus hati-hati, jangan terlena dengan nikmat. Yang kedua, atau mungkin contoh yang lain, seperti orang umpamanya tidak pernah zakat, sedekah apalagi, menolong juga tidak, tapi kekayaannya semakin menumpuk dan semakin banyak. Padahal para malaikat setiap pagi kan berdoa, ya Allah, hancurkan harta orang-orang yang kikir.
Lalu apakah kemudian doanya para malaikat ini tidak berlaku kepada mereka? Bukan tidak berlaku. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan itu sebagai bentuk istidraj. Dia kikir tapi tetap kaya. Dia bakhil tetapi tetap melimpah kekayaannya. Itu hanya sekedar istidraj saja. Pada waktunya harta itu pun akan musnah dan musnahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi ada orang itu yang jarang sakit. Jadi badannya sehat, tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah konsultasi dokter, tidak pernah makan obat-obatan. Sehat, bugar, dan jarang ketimpa musibah. Padahal dia lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalai artinya tidak pernah melaksanakan kewajiban, bahkan boleh jadi dia sering melakukan kemaksiatan, tapi badannya sehat-sehat saja tuh. Maka hati-hati. Bukan berarti kemudian sehat badannya, segar bugar badannya, tidak jarang musibah, padahal dia lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga bagian daripada istidraj. Ataupun mungkin seseorang diberikan usia yang panjang. Usianya panjang, sudah 80, 90 bahkan 100 tahun, tapi dia tidak pernah sholat. Mungkin jauh dari kemaksiatan jauh daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan sering bermaksiat kepada Allah. Tapi usianya dipanjangkan tuh. Maka hati-hati yang seperti ini. Kalau seandainya diberikan nikmat di usia panjang tapi dia bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu bagian daripada istidraj. Allah mengatakan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak bersyukur, terus menerus di atas kemaksiatan, atau dengan kata lain kehidupannya penuh dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masalah dalam kehidupannya, maka ingat ini istidraj bagi kita ikhwan. Kalau seandainya itu terjadi pada kita, hal-hal yang seperti yang sudah dijelaskan, maka itu sebuah hal yang menakutkan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang menjebak kita. Jangan makin senang, kok saya jarang ngaji, bahkan sekarang ini sholat pun jarang-jarang, tapi kau usaha makin lancar, makin sibuk saja buat cabang umpamanya kan. Jangan senang dulu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu bukan tanda sayang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan kenikmatan kepada kita, itu bukan berarti Allah senang dengan kita, cinta dengan kita, tidak. Karena Allah memberikan kenikmatan berupa harta itu kepada siapapun yang dikehendaki, baik mukmin atau kafir. Fir'aun kaya, Namrud kaya, Qarun juga kaya. Sebagaimana Abu Bakar kaya, Nabi Sulaiman kaya, Uthman ibn Affan kaya, dan banyak orang-orang yang beriman juga kaya. Lalu apa bedanya? Orang kafir bisa kaya, orang beriman juga bisa kaya. Berarti kekayaan itu sebenarnya tidak ada, dalam bahasa lain tidak bisa kemudian menjadikan barometer kemuliaan. Karena Allah memberikan kekayaan dan kenikmatan itu rata masalahnya.
Lain kalau seandainya Allah berikan kekayaan kepada orang yang beriman, orang kafir miskin, nah, lain ceritanya. Tapi kenyataannya, apalagi pada hari ini, ternyata orang kafir jauh lebih kaya dibandingkan kita. Lihat negara-negara kafir, lebih kaya, lebih berkembang, lebih hebat lagi kan teknologinya, bahkan bisa mengatur dunia. Adapun negeri-negeri Islam, mereka justru sebagiannya menjadi boneka dari boneka-boneka barat. Lalu apa maziyahnya? Apa keutamaannya kekayaan itu kalau begitu? Makanya kekayaan itu bukan tanda sayang dan cinta dari Allah. Beda dengan iman. Kalau iman itu Allah tidak akan berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Tapi kalau harta, Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendaki, baik mukmin ataupun kafir. Sehingga dari sini jangan terjerat dengan kekayaan dan terperdaya. Buat apa coba? Rupanya kekayaan bukan tanda Allah sayang. Kalau seperti itu, berarti jangan sampai kemudian kekayaan dan nikmat itu melalaikan kita. Karena itu bukan tanda sayang masalahnya. Kalau itu tanda sayang, enggak perlu salat lah. Cukup kaya saja Allah sayang. Enggak perlu lagi hadir di majelis ilmu, cukup kaya Allah sudah sayang. Enggak perlu lagi membaca Quran dan zikir, cukup kaya, yang penting Allah sayang. Nah, ini kan salah kaprah. Itulah orang istidraj. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liwa'adzibahum biha fil hayatid dunya. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa jangan terjerat dengan harta. Sebaliknya sebenarnya harusnya kalau orang diberikan nikmat, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa kesuksesan, ya, harusnya digunakan untuk ibadah. Kan begitu harusnya. Karena hanya dengan itulah hidup menjadi tentram, hidup menjadi tenang. Karena ada orang-orang yang salah kaprah ketika membuat konsep bahagia. Maksudnya begini, oh kalau saya kaya pasti saya senang. Kalau saya mendapatkan jabatan ini pasti saya tenang. Kalau saya sukses dalam bisnis pasti saya akan lebih nyaman. Siapa bilang? Banyak orang-orang kaya yang tidak tenang hidupnya, kawan. Bahkan tidur mereka hanya sedikit. Makan mereka juga tidak senikmat orang-orang miskin. Pergaulan mereka pun terbatas. Mereka was-was dengan kekayaannya, takut hilang, sehingga mereka kemudian harus menyimpan di bank-bank tertentu. Dan begitu seterusnya. Dia tidak sadar satu hari dia akan meninggalkannya, atau harta yang akan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah dan bersenang-senanglah, innakum mujrimun, karena sesungguhnya kalian para pendosa yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bahaya daripada istidraj, ikhwan. Pertama, biasanya orang yang terkena istidraj pasti dia akan melakukan kezaliman. Dia akan melakukan kezaliman. Karena merasa kaya kan, merasa sukses, merasa di atas angin, jabatannya tinggi,
umumnya kalau terkena istidraj ini mudah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Mentang-mentang punya jabatan, dia akan menindas bawahan. Mentang-mentang orang kaya, dia akan menindas orang-orang miskin. Mentang-mentang sukses, dia akan menghina orang-orang yang gagal. Memang begitu sifat orang yang terkena istidraj ini. Yang kedua, biasanya orang yang terkena istidraj ini bukan berhenti maksiat, malah makin banyak maksiat dan memperbaharui maksiat lagi. Bukan hanya cukup dengan satu maksiat, maka dia akan mencoba berbagai macam maksiat. Karena merasa bahwa maksiat itu tidak mendatangkan azab kok. Contoh Ashabus Sabti, ketika dia mengambil ikan di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu dan dipanen di hari Ahad, mereka mengatakan kami tidak mau mengambil ikan hari Sabtu, hanya mengambil ikan di hari Ahad. Padahal pasang jaringnya hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu cuman ngambilnya hari Ahad, menghindari hari Sabtu. Itu kan namanya khila, hendak menipu Allah namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan, berbulan-bulan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya orang-orang ini merasa, hendak benar nih syariat Musa nih. Katanya kalau memakan ikan yang ditangkap di hari Sabtu, kita akan terkena azab. Lah ikan-ikan yang kita makan kan ikan hari Sabtu ini. Walaupun kita pasang jalannya hari Jumat dan diambilnya hari Ahad, tapi kan yang masuk perangkap itu ikan hari Sabtu. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji mereka di hari-hari yang lain, ikan-ikan itu tak nampak. Dari Sabtu pula ikan itu nampak. Makanya mereka sudah memeta ini, ikan ini kemana nih larinya nih. Setelah pemetaan baru mereka pasang jaring di hari Jumat. Kemudian hari Ahad mereka ambil. Kan sama juga ikan di hari Sabtu itu. Tapi Allah membiarkan, sengaja kemudian menjebak mereka. Terjadilah istidraj di sini. Akhirnya karena mereka menganggap, mana ada kami makan ikan yang kami tangkap hari Sabtu ini, tidak ada azab juga. Akhirnya makin nekat mereka. Sudah, enggak usah pasang jaring lagi di hari Jumat dan ditarik ke hari Ahad, langsung aja kita pasang jaring hari Sabtu, diambilnya juga hari Sabtu. Mulai berani kan, karena azab tidak ada masalahnya. Akhirnya terang-terangan mereka bermaksiat kepada Allah. Karena ciri-ciri istidraj itu, mereka akan memperbaharui maksiat. Tidak cukup dengan maksiat pertama, dia akan cari maksiat yang kedua. Ketika merasa tidak ada azab di hari itu, mereka langsung masuk ke hari Sabtunya. Betul-betul mereka nyarikan dari Sabtu. Tidak turun azab dulu juga. Akhirnya diejeklah syariat. Mana ada, ini kami betul-betul nih carikan dari Sabtu nih. Tak ada pun azab. Kan makin berani mereka. Ketika mereka di atas kesombongannya terlena dengan kenikmatan jebakan Allah Azza wa Jal, tiba-tiba turun azab kepada mereka. Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kerak-kerak yang dihinakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri orang istidraj ini adalah hubud dunya wa ta'alluq biha wal ghaflatu an ta'atin wa dzikrihi. Orang yang istidraj, maka dia akan lebih senang dengan dunia melebihi orang lain. Bahkan keterkaitan hatinya dengan dunia lebih kuat dibandingkan orang lain. Sehingga menjadilah orang yang paling lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan kewajiban. Ini ciri orang istidraj ini. Jadi orang istidraj itu rakusnya dengan dunia luar biasa. Jadi umpamanya dia sudah buka bisnis ini, berhasil, buka bisnis lagi,
berhasil. Buka bisnis lagi, berhasil. Tidak cukup di Batam, buka di Pinang. Tidak cukup di Pinang, buka Tanjung Uban. Tidak cukup di Tanjung Uban, buka di Kepri secara keseluruhan. Tidak cukup invasi ke Jakarta, ke Medan, ke Surabaya, ke kota-kota besar. Akhirnya kehidupannya hanya sibuk ngurus bisnis saja. Hari ini saya harus safar ke Surabaya, hari ini harus safar ke Jakarta, hari ini safar ke Medan. Sampai kapan? Mana sempat orang ini hadir di majelis ilmu? Mana sempat orang ini datang ke masjid untuk solat berjamaah? Kadang-kadang Jumat mungkin ditinggalkan. Boleh jadi mungkin dia kalau solat pun solat di perjalanan. Sampai kapan? Karena ada dua perkara kata Nabi SAW tidak akan puas untuk dikejar. Pertama dunia dan yang kedua ilmu pengetahuan agama. Makin dikejar makin haus, makin dikejar makin kurang. Makanya lihat di negeri kita lah, lihat pejabat-pejabat yang sudah tua-tua tu, ya kan? Ada yang sudah tua-tua itu. Kadang-kadang tidak cukup satu jabatan, dia rangkap 2-3 jabatan dia. Padahal mungkin dia juga sudah sakit, sudah dalam pantauan dokter kan. Harusnya kan istirahat orang seperti ini kan. Harusnya kembali kepada masjid-masjid kalau dia muslim kan itu ya. Harusnya bertobat kepada Allah. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, kewajiban orang yang sudah sepuh itu hendaklah lebih banyak tinggal di masjid. Karena tinggal menunggu hari masalahnya. Tinggal menunggu hari. Tapi lihat kebanyakan kan, orang kalau sudah terpikat dengan dunia, baik berupa kekayaan, jabatan atau yang semacamnya, dia akan merasa awet muda, dia merasa tidak akan pernah mati, dia akan merasa bahwa dia masih sanggup melakukannya. Seperti itu umumnya orang-orang tua tuh. Itu yang cinta dunia. Dia enggak pikir dia akan mati. Makanya di antara ciri-ciri istidraj adalah hubbud dunya. Kemudian yang keempat, ittiba'ul hawa. Ciri-ciri istidraj adalah cenderung mengikuti hawa nafsunya. Wa i'ta'un nafsi ma tashtahi minasyahwatil muharramati ma'al ghaflati anillah. Dan memberikan kepada jiwa apa yang dikehendaki syahwatnya yang haram, padahal dia orang yang paling lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, al-farahu wal batru wansyirahu sadri biladdatid dunya ajilatan wal ightiraru biha. Terlampau senang, bahagia, lapang dada dengan kelezatan dunia, tetapi dia lupa bahwa di sana ada kenikmatan yang menanti yang jauh lebih indah dibandingkan kehidupan dunia. Artinya begini, Nabi ketika mencontohkan kekayaan yang Allah berikan kepada semua manusia dari awal sampai akhir, bahkan semua jin dari awal sampai akhir, itu bagikan tetesan yang ada di ujung jarum. Dari mana tetesan ini? Dari lautan yang tidak bertepi. Jadi kalau kita ambil jarum, kita letakkan di lautan, kemudian kita angkat, kemudian di ujung jarum itu ada tetesan. Satu tetes itulah yang Allah anugerahkan seluruh kenikmatan dunia, baik yang awal sampai yang akhir. Sementara lautan itu, itulah kekayaan Allah yang ada di sorga sana. Lah kebanyakan manusia itu lebih cenderung mengejar yang satu tetes, tapi meninggalkan lautan yang tak bertepi. Apa gunanya? Coba bayangkan lautan yang tak bertepi, kita tinggalkan, sementara kita memperebutkan yang satu tetes ini. Lah inilah yang kemudian jadi masalah. Kenapa kemudian yang satu tetes dikejar-kejar sampai kemudian sikat sikut sana? Bahasanya sundul atas, injak bawah, sikut kanan, sikut kiri, bahkan sampai jilat sana, jilat sini, hanya untuk mengejar satu tetes, sementara melupakan lautan.
yang tak bertepi kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, kemudian terlintas dalam otak pun tidak bisa. Kan enggak berakal orang seperti ini. Maka hati-hati orang yang istidraj. Ya, kalau sudah terkena 5 ciri ini, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailu yawma idzil mukadzibin wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Apabila dikatakan kepada mereka rukulah, mereka tidak mau ruku. Apa maknanya? Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ayat ini menyinggung kepada orang-orang musyrik di zaman Rasul apabila mereka diperintahkan salat, karena ruku bagian daripada salat. Maksudnya ruku di sini salat. Apabila mereka diperintahkan salat, mereka kemudian menolak salat. Apa ibadah seperti ini? Tapi ayat ini juga ada yang mengatakan khitabnya kepada orang munafik. Apabila orang-orang munafik diperintahkan salat, maka mereka yatakasalun. Mereka pun malas. Kalaupun berdiri, berdiri dengan malas. Ya. Kalaupun berdiri, berdiri dengan malas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka tegak salat, maka mereka pun malas untuk salat. Pada Allah mengatakan rukuklah, fa idza wailu yauma idzil mukadzibin wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Apabila dikatakan ruku maksudnya salatlah, mereka tak mau salat. Karena salat bagian daripada pembeda kita dengan orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya dalam surah Mursalat ini, wailu yauma idzil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Maka pada perkataan manakah sesudah Al-Quran mereka akan beriman? Perkataan manakah sesudah Al-Quran mereka akan beriman? Dari sini kita tahu bahwa wa khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang lebih indah dibandingkan Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi ucapan yang lebih indah dibandingkan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan Al-Quran. Dengan apa lagi kalau bukan dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran adalah kalam yang luar biasa. Tapi orang-orang musyrik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalam siapa lagi kalian akan beriman, padahal Al-Quran adalah mukjizat. Kalian tidak sanggup membuatnya, tapi kalian tidak yakin. Kan Allah menantang kepada orang-orang musyrik, kalau kalian itu ragu-ragu terhadap Al-Quran, datangkan. Jangan satu surat, satu ayat saja. Kalian tidak akan sanggup. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak akan sanggup dan selamanya tidak akan sanggup. Fattakun nar, takutlah kepada neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita yakin bahwa Al-Quran adalah kalam Allah terbaik. Bahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sampai mengatakan lau tahurat qulubukum ma sabitu min kalami rabbikum. Kalau kalian bersih hati-hati kalian, maka kalian tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Kata Utsman, kalau bersih hati-hati kalian, maka kalian tidak akan kenyang untuk terus membaca kalam Rabb kalian. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan inna hadhil qulub aw'iyatun fashghiluha bil Qur'an wala tashtaghiluha bi ghairihi. Hati ini
ada sebuah tempat yang lapang, maka penuhilah dengan Quran. Jangan dipenuhi selain daripada Al-Quran. Ka'ab al-Akhbar mengatakan Al-Quranu bustanul arifin. Quran ini kebunnya bagi orang-orang yang bijak. Kebunnya orang-orang yang bijak. Kalau hendak memetik bunga, maka petiklah bunga di kebun tersebut. Karena hanya Al-Quranlah yang kita bisa petik pelajarannya. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Ma min syai'in illa walahu zina wa zinatul aqli Al-Quran." Tidaklah segala sesuatu pasti ada hiasannya, sementara hiasan akal itu adalah Al-Quran. Akal tanpa Quran rusak. Akal dengan Quran pasti akan selamat. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Man ahabbal Quran faqad ahabballah." Siapa yang cinta dengan Quran, maka dia telah cinta dengan Allah. Sahal al-Atustari mengatakan, "Alamatu hibbillah hubbul Quran." Tanda cinta kepada Allah adalah cintanya kita kepada Al-Quran. Dan banyak lagi perkataan para ulama salaf tentang keindahan daripada Al-Quran. Maka di sini Allah mengatakan, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Maka dengan apa lagi selain Al-Quran kita harus beriman? Dengan kalam siapa lagi? Dahulu banyak nabi-nabi palsu di zaman Rasul atau setelah Rasul, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, Saja, dan banyak lagi berusaha untuk mereka-reka sebuah wahyu. Seperti ma'ruf yang dikatakan Amr ibn As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Dia bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzdzab karena di masa jahiliyah keduanya kawan. Maka Amr ibn As ini mendatangi Musailamah al-Kadzdzab. Kata Musailamah al-Kadzdzab kepada Amr, "Wahai Amr, bukankah engkau bagian daripada jirannya Muhammad?" Maksudnya bagian dari tetangga Muhammad. Kata Amr bin As, "Tentu." "Apa yang terakhir kau dengar dari Muhammad itu?" Maka kemudian Amr ibn As mengatakan, "Ya, yang terakhir yang aku hafal dari syair beliau," karena beliau tidak menganggap itu Quran kan, namanya orang kafir, dianggapnya syair. Ya, yang saya dengar terakhir dari syair beliau adalah Suratul Fil. Maka dibacakan Suratul Fil. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'qul." Maka Musailamah al-Kadzdzab tiba-tiba mengatakan, "Oh ya, semalam juga sama, Jibril datang kepadaku mengajarkan wahyu yang kurang lebih dengan wahyunya." Sama-sama Suratul Fil. Dia mengatakan, "Al-filu wa ma adraka mal fil." Gajah, tahukah engkau itu gajah? Apa itu gajah, katanya. Dia mengatakan, "Lahu udhunani wal khurtum." Lahu udhunani kabiran wal khurtumul tawil. Jadi gajah punya telinga yang sangat besar dan belalai yang sangat panjang. Ya memang begitu gajah, apalagi kemudian dibilang ini bagian daripada wahyu, ingin menandingi Quran. Ya, dalam riwayat dia membawakan surah Wabar. Ya, Wabar semacam kayak kucing lah kurang lebih itu. Atau dalam riwayat Musailamah membawakan ayat tentang masalah kodok. Ya difda binta difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa alaki fitin. Wahai kodok, putra daripada kodok, silakan mengodok, paling tinggi kau di air, di tanah, paling rendah kau di air, katanya. Ayat kodok, ayat kecebong. Jadi macam-macam, tapi kan enggak pernah menjadi sebuah bukti bahwa itu wahyu kan.
menunjukkan bahwa Quran memang tidak bisa ditandingi. Hatta para pujangga dari dunia, dari awal turunnya ayat ini sampai hari ini, siapa yang bisa meninggal Al-Quran? Kalau sudah demikian, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan kala mana lagi kau akan beriman kau dengan selain daripada Al-Quran? Masih enggak percaya juga. Buatlah kalau sekali sanggup. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Quran. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'min. Ya. Inilah di antara akhir daripada surah Al-Mursalat. Insyaallah kita masuk pada surat yang baru setelah surah Al-Mursalat. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.